Sisa-sisa keluarga Majapahit keturunan Girindrawardhana kemudian melarikan diri ke daerah Penarukan, Blambangan yang hingga... Halo sob, ketemu lagi nih dengan gue. Tentunya masih di channel seputar pengetahuan ya. Nggak pernah bosan kita membahas hal mengenai asal-usul kerajaan Majapahit sob. Nggak berasa sudah di part 4 ya. Akan tetapi masih kurang lengkap nih sob tanpa adanya pertanyaan ini. Bang, apa saja sih senjata yang digunakan zaman dahulu waktu berperang? Nah, kali ini gue mau membahasnya nih sob. Yuk, sebelum itu tekan tombol subscribe-nya dulu ya, agar gue lebih semangat lagi untuk membalasnya. Dan untuk sobat gue yang tertinggal video sebelumnya, sobat bisa scroll ke bawah agar cerita kita nyambung hingga video ini ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjutkan untuk part 5-nya. Pada zaman Majapahit, terjadi perkembangan pelestarian dan penyebaran teknik pembuatan keris. Teknik pembuatan keris mengalami penghalusan dan pemilihan bahan menjadi semakin selektif. Keris pra-Majapahit dikenal berat, namun semenjak masa ini dan seterusnya, bilah keris yang ringan tetapi kuat menjadi petunjuk kualitas sebuah keris. Penggunaan keris sebagai tanda kebesaran kalangan aristokrat juga berkembang pada masa ini dan meluas ke berbagai penjuru Nusantara sob, terutama di bagian barat. Tentara Majapahit dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu prajurit atau pasukan profesional dan pasukan wajib militer yang diambil dari petani. Senjata utamanya adalah tombak sob. Kavaleri ada dalam jumlah terbatas. Mereka digunakan untuk mengintai dan patroli. Mungkin dipersenjatai dengan tombak. Setelah serangan Mongol, penggunaan kuda semakin meluas, terutama untuk perang. Kereta perang digunakan untuk mengangkut para prajurit ke medan perang. Gajah perang digunakan terutama untuk transportasi atau sebagai tunggangan untuk bangsawan dan tentara berpangkat lebih tinggi. Senjata mesiu yang digunakan oleh kerajaan Majapahit, cetbang berjenis meriam tangan. Senjata ini ditemukan di Sungai Brantas di daerah Jombang. Sebuah cetbang belaras ganda di atas pedati meriam atau gan karge. Dengan garpu yang berputar sekitar tahun 1522, mulut meriam berbentuk naga Jawa. Selain keris, berkembang pula teknik pembuatan dan penggunaan tombak dan meriam kapal sederhana yang disebut cetbang. Majapahit di bawah Mahapati atau Perdana Menteri Gajah Mada memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut. Cetbang awalnya atau disebut cetbang bergaya timur. Bentuknya mirip meriam dan meriam tangan Cina. Cetbang bergaya timur kebanyakan dibuat dari bahan perunggu dan merupakan meriam isian depan. Ia menembakkan proyektil berupa panah, namun peluru bulat CO-fitif juga dapat digunakan. Panah ini dapat berujung pedal tanpa peledak maupun disertai bahan peledak dan pembakaran di belakang ujungnya. Di bagian dekat belakang terdapat kamar atau bilik bakar yang merujuk kepada bagian yang menggelembung dekat belakang meriam. Cetbang ini dipasang pada dudukan tetap ataupun sebagian meriam tangan yang diletakkan di ujung galah. Ada bagian mirip tabung di bagian belakang meriam. Pada cetbang jenis meriam tangan, tabung ini digunakan sebagai tempat untuk menancapkan galah. Karena dekatnya hubungan maritim Nusantara dengan wilayah India Barat, setelah tahun 1460, jenis senjata bubuk mesiu baru masuk ke Nusantara sob melalui perantara orang Arab. Senjata ini sepertinya adalah meriam dan bedil tradisional Turki Utsmani. Misalnya perangi yang merupakan meriam putar isian belakang. Ia menghasilkan cetbang jenis baru yang disebut cetbang bergaya barat. Ia dapat dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar yang kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal-kapal kecil. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal. Pada zaman ini,
Bahkan sampai abad ke-17, prajurit Angkatan Laut Nusantara bertempur di panggung yang biasa disebut balai, yang ditembakkan pada kumpulan prajurit dengan peluru scare shot, atau yang biasa disebut dengan peluru sebar atau peluru gotri. Dapat berupa grab shot, cast shot, atau paku dan batu. Cetbang sangat efektif untuk pertempuran jenis ini. Nah sob, itu tadi adalah senjata zaman dulu yang pernah digunakan pada kerajaan Majapahit sob. Keren kan sob? Untuk part 6-nya kita lanjutkan di kemudian hari ya sob. Ini saja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.